Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan masalah sejarah lokal dan tradisi lisan dan sejarah lokal dan historiografi tradisional. Jadi esensinya kita mencari korelasi antara keduanya, tapi lebih banyak sebenarnya secara garis besar kita akan berbicara sebenarnya eh, sejarah lokal itu salah satu sumber utamanya itu berasal dari dua hal yaitu pertama tradisi lisan dan juga historiografi tradisional. Jadi dua dua hal ini sebenarnya adalah kayak apa ya? Bisa bisa kita kategorikan sebagai eh, kekayaan inilah apa namanya itu kekayaan intelektual bangsa kita kayak gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, budaya tulis menulis itu sejak masa prakolonial sekalipun itu bukan budaya masif bangsa Indonesia gitu. Karena biasanya yang bisa tulis menulis hanya dikuasai sama golongan-golongan tertentu kayak gitu dari kasta-kasta tertentu kayak gitu. Sedangkan tradisi lisan, terutama tradisi lisan masyarakat Indonesia itu cenderung ketika mereka mengcapture ya momen-momen berharga atau momen-momen penting tertentu dalam dalam kehidupan mereka, mereka itu akan cenderung mentuturkannya, menceritakannya dari generasi satu ke generasi yang lain atau mengkombinnya dengan berbagai macam bentuk budaya lainnya. Gitu. Kalau misalnya mereka benar-benar merasa bahwa momen apa namanya yang terjadi pada masa lalu itu memang benar-benar penting bagi hidup mereka. Nah, kita lihat di materi kali ini sebenarnya seberapa ini sih penting sih sebenarnya tradisi lisan sama historiografi tradisional terhadap eksistensi dari sejarah lokal di Indonesia. Nah, sebagai pengantar, saya mencoba memberikan perspektif sumber lokal di apa di Indonesia itu sering kali berisi hal-hal yang tidak masuk akal ya gitu ya. Sumber lokal ya, kita ngomong sumber lokal. Kadang bertolak belakang dengan pemahaman historiografi secara umum. Apalagi kalau kita berbicara mengenai historiografi secara umum yang kita kenal itu cenderung berbicara mengenai hal-hal yang cenderung rasional kayak gitu. Sedangkan sumber-sumber lokal kadang-kadang berbicara mengenai hal-hal yang irasional. Apalagi kalau kita compare dengan sumber-sumber barat yang notabene-nya mereka tuh memang benar-benar butuh sesuatu yang benar-benar nyata sebagai sebuah sumber. Kalau misalnya kita mengacu pada sempat ini ya, populer kata-kata dia tentang dokumen, no history, no dokumen, no history gitu, yang mencerminkan bahwa kekuatan dokumen itu sangat dominan dari sebuah sejarah kayak gitu. Tetapi itu kan yang realita yang terjadi di Eropa gitu. Manakala hampir semua aspek kehidupan manusia itu sudah tertulis kayak gitu. Berbeda dengan belahan dunia lain kayak di apa namanya itu. Jadi bukan ini kita banget kayak gitu. Karena kita lebih cenderung melakukan tutur lisan seperti itu. Nah, saya coba ngambil contoh seperti ini ya. Nah, bagaimana dua orang raja ini, saya berikan dua gambar, ada apa namanya itu Prabu Siliwangi dan Raja Inggris Richard Lionheart kayak gitu. Kira-kira mereka hidup di masa yang sama, sekitar abad ke mungkin Prabu Siliwangi yang lebih tua, lebih muda itu, abad ke 13 sampai 14, sedangkan Richard Lionheart ini sekitar abad ke 12 apa kayak kalau nggak salah gitu. Nah, kita bisa lihat dalam tradisi baik itu di Indonesia maupun di Barat, kadang Prabu Siliwangi itu dalam memori atau ingatan orang-orang Indonesia dan orang-orang ini ya apa namanya itu Sunda misalnya itu lebih banyak dianggap sebagai seorang raja yang punya kekuatan magis kayak gitu. Dia dikelilingi sama macan-macan, dia bisa menghilang, dia punya kekuatan supranatural itu. Nah, berbeda dengan gambaran raja ketika kita mengacu pada historiografi Barat kayak itu. Ketika ketika historiografi Barat tuh mengenang raja-raja terdahulu mereka itu sebagai pemimpin politik yang cakap, ahli strategi perang itu sesuatu yang benar-benar real teman-teman. Berbeda dengan yang tadi ya Prabu Siliwangi atau raja-raja lain yang apa yang secara eh, apa kalau kita mengacu pada memori kolektif masyarakat tuh lebih banyak diasosiasikan pada hal-hal yang magis kayak gitu. Nah, kita coba lihat hubungan antara sejarah lokal sama tradisi lisan ya. Pertama kita bahas tradisi lisan dulu kayak gitu.
Nah, jadi kalau kita buat konsepnya seperti ini, jadi sejarah lokal, sumbernya itu bisa dua. Ada sumber mainstream, misalnya kayak kesaksian lisan atau dokumen yang ada misalnya. Ini biasanya kalau kita mengacu pada sumber-sumber lisan yang apa, yang sifatnya kontemporer, gitu ya. Apa namanya itu, di mana sesuatu yang penting itu mulai ditulis, misalnya pasca ketika sama pasca kolonial kayak gitu, sejarah lokal yang dari zaman itu. Kemudian ada lagi sumber sejarah lokal yang bisa jadi lebih tua daripada apa namanya masa kolonial seperti itu. Ada sumber lokal yang berasal dari tradisi lisan sama historiografi lokal. Kalau tradisi lisan bentuknya itu arahnya itu ke tadi ya, ada tutur kata, apa namanya itu, cerita, dongeng dan sebagainya. Kalau historiografi lokal itu cenderung kayak memang benar-benar tulisan sejarah tapi emang berasal dari daerah itu sendiri. Nah, kita coba lihat tradisi lisan dulu ya. Nah, jadi cerita sejarah sebenarnya adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, terutama di Indonesia. Saya bilang, perkembangan cerita selalu sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Contohnya dalam memaknai sebuah peristiwa. Bisa jadi peristiwa yang sama, maknanya itu akan berbeda kalau kita bicarakan dalam konteks zaman yang berbeda, kayak gitu. Makanya saya berikan dua contoh ini ya, terkait masalah penyakit kayak gitu. Nah, tapi Indonesia pada masa lalu penggambaran peristiwa itu lebih banyak diceritakan lewat hal-hal di luar nalar manusia modern seperti sekarang, mitos, legenda kayak gitu, apa namanya, folklore dan lain-lain kayak gitu. Nah, misalnya coba perhatikan dua gambar di samping kayak gitu ya. Ini sebenarnya ada dua gambar dengan fenomena yang sama. Gambar di atas ini lukisan dengan orang-orang yang kena penyakit cacar. Di bawahnya itu ada bayi yang terkena penyakit cacar, tapi bayi ini kita bisa kategorikan bahwa dia hidup di zaman sekarang kayak gitu. Sedangkan ini diambil dari salah satu manuskrip di Eropa kayak gitu ya. Bagaimana cacar itu dimaknai sebagai sebuah penyakit yang berbeda pada zamannya kayak gitu. Pada zaman yang berbeda pula. Pada masa lalu kemungkinan besar cacar itu dianggap sebagai penyakit kutukan. Penyakit kutukan, penyakit yang berbahaya, cara penyembuhannya dengan didoa-doakan kayak gitu ya, tanpa apa namanya itu perlakuan medis yang tepat kayak gitu. Sedangkan pada masa sekarang mungkin cacar dianggap sebagai penyakit yang biasa kayak gitu. Obat yang paling mujarab misalnya divaksin atau dikasih obat-obat tertentu yang sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit cacar. Nah, contoh-contoh lain bisa bisa kita cari pada aspek-aspek yang lain ya. Bagaimana hal-hal sebenarnya pada masa sekarang dianggap sebagai hal biasa, tapi pada masa lalu dianggap sebagai hal-hal yang extraordinary ya gitu. Karena diasosiasikan pada hal-hal yang irasional. Nah, kita coba lihat tradisi lisan dan beberapa aspeknya kayak gitu. Nah, jadi tradisi lisan merupakan sebenarnya itu merupakan pesan-pesan verbal ya. Pesan-pesan verbal yang disampaikan secara turun-temurun untuk menggambarkan sebuah peristiwa atau cerita yang terjadi di masa lalu. Ini apa namanya pengertian sederhananya. Walaupun kemudian ada yang apa namanya itu kemudian ada yang berpendapat bahwa sebenarnya nanti ya bentuk-bentuknya itu bukan cuma verbal gitu. Ada yang semi verbal dan juga ada yang non verbal. Jadi lebih ke arah gerakan kayak gitu. Nah, tradisi lisan itu dianggap sebagai cara masyarakat pada masa lalu ya untuk mengingat momen penting yang ada pada hidup mereka gitu. Peristiwa apa yang terjadi di masa lalu kemudian diingat dan diceritakan kembali secara turun-temurun. Jelas dalam kaitan ini apa namanya itu cerita dari apa namanya itu pihak pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya sampai ke generasi yang lainnya itu jelas kadang-kadang tuh diwarnai dengan apa bumbu-bumbu yang berbeda gitu. Jadi informasi A1 misalnya dari generasi pertama sampai ke generasi ketujuh itu pasti ada hal-hal yang membedakan kayak gitu. Nah, sehingga pada dasarnya dalam tradisi lisan ada proses penyampaian informasi berharga mengenai hal-hal penting yang terjadi di masa lalu dengan berbagai macam cara. Nah, ini indikasi bahwa disampaikan tuh bukan cuma pesan verbal ya, tapi di luar aktivitas verbal juga dilakukan. Nah, unsur-unsur penting dalam sejarah lisan yaitu pesan verbal itu sendiri yang dituturkan lewat kata-kata atau bentuk kebudayaan lain. Nah, unsurnya itu kalau misalnya kita ngacu kepada buku sejarah lokal karangan Igri Wija itu setidaknya dia mengkategorikan unsurnya itu ada 4. Ada yang berisi tentang petuah, kisah, cerita kepahlawanan atau dongeng kayak gitu. Tapi tadi ya kebanyakan juga berisi hal-hal yang ini apa namanya itu yang nggak masuk akal. Contoh misalnya cerita kepahlawanan yang berkisah tentang tokoh-tokoh tertentu misalnya. Ini saya ambil lagi-lagi saya ambil
sosok Prabu Siliwangi kayak gitu. Jadi misalnya tadi ingatan apa namanya itu masyarakat, tradisi lisan masyarakat terkait Prabu Siliwangi ini lebih banyak diingat pada aspek-aspek yang bersifat magis kayak gitu. Dia adalah raja yang sakti, itu raja yang apa namanya itu hebat, punya ilmu-ilmu seperti itu, daripada kita mengasosiasikannya ke arah yang lebih rasional. Misalnya dia seorang raja yang punya taktik politik yang bagus, taktik politiknya seperti apa, atau dia punya taktik perang yang bagus, taktik perang seperti apa gitu. Nah, itu cenderung lebih lebih sifatnya lebih rasional. Kemudian ada ini ya, ada bentuk dan ragam tradisi lisan ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya bukan cuma pesan verbal, tapi ada juga yang setengah verbal sama non verbal sekalipun. Berarti memang pure gerakan di sini. Dan dia berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan dari daerah tersebut. Jadi tradisi lisan di beberapa daerah di Indonesia itu sebenarnya beda-beda kayak gitu. Tergantung budaya apa yang dominan dan familiar di mata masyarakat kayak gitu. Contoh misalnya apa namanya itu di daerah Jawa memang menggunakan wayang itu adalah hal yang masif kayak gitu. Tapi di luar Jawa mungkin orang cenderung lebih lebih apa lebih mengarah pada apa namanya itu penggunaan wayang orang atau apa itu drama kayak gitu ya dalam dalam menggambarkan sebuah peristiwa kayak gitu terkait masalah tradisi lisan. Nah, ini menjadi indikasi bahwa tradisi lisan tidak melulu sesuatu yang secara umum hanya dilakukan secara verbal melalui dokumen-dokumen tertentu kayak misalnya naskah syair misalnya atau naskah puisi dan sebagainya kayak gitu. Nah, ia juga bisa berupa gerakan-gerakan tertentu seperti tari-tarian, drama, festival atau apapun itu yang menjadi simbol kebudayaan dari daerah itu sendiri kayak gitu. Yang memiliki kandungan tradisi lisan ya. Jadi ada makna-makna atau pesan-pesan pada masa lalu yang masih bisa kita tangkap kayak gitu. Nah, bahkan sebenarnya jika kita korelasikan dengan kemajuan teknologi sekarang, pada dasarnya tradisi lisan itu juga berkembang kayak gitu. Kalau dulu misalnya orang-orang menggambarkan apa namanya itu dongeng misalnya ataupun mitos tertentu dengan cara tutur lisan kemudian ditulis dalam sebuah naskah kayak gitu. Tapi pada masa sekarang kemudian diadopsi dengan bentuk-bentuk teknologi yang baru. Misalnya dibuatkan sketch berupa komik kayak gitu ataupun animasi dalam video animasi kartun dalam video kayak gitu dan lain-lain ya seiring dengan perkembangan zaman atau bisa dibuat game seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah tradisi lisan itu bisa menjadi sumber sejarah kayak gitu? Ini yang paling penting ya. Percuma kalau dia itu merupakan sesuatu yang berharga di masyarakat tapi tidak bisa memberikan kontribusi dalam dalam penulisan sejarah atau nggak bisa jadi sumber sejarah kayak gitu. Nah, dalam historiografi lokal di Indonesia, itu sebenarnya ada banyak komponen tradisi lisan yang bisa menjadi sumber utama dalam penulisan sejarah lokal kayak gitu. Tapi, cara memperlakukan sumber tradisi lisan itu berbeda dengan sumber lain yang mainstream kayak gitu. Jadi kita butuh banyak apa ya, lebih butuh analisis yang lebih ya gitu, kritik yang lebih ketika kita mendapatkan sumber sejarah lisan. Itu jelas berbeda ya kalau kita bandingkan dengan sumber dokumen kolonial atau pasca kolonial yang punya bahasa yang lebih jelas dan lebih jelas dan lebih baku kayak gitu ya. Sedangkan tradisi lisan dalam bentuk yang sama dokumen cerita syair puisi seperti itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung dilebih-lebihkan kayak gitu sehingga butuh pemikiran analisis lebih untuk menangkap makna di dalamnya gitu. Nah, kemudian ada salah satu alternatif yang bisa kita lakukan gitu ya, adalah dengan menggunakan sumber pembanding. Coba bandingkan sebenarnya kalau kita menggunakan sumber yang lain, apakah keterangannya itu sama atau enggak dengan sumber pembanding itu? Atau kita menggunakan pendekatan khusus seperti menggunakan pendekatan antropologi sosial kayak gitu untuk memahami tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ataupun pendekatan-pendekatan lain yang kita kira cocok untuk menginterpretasikan data dari tradisi lisan sebagai sumber sejarah. Nah, tapi tadi ya ini adalah tantangannya gitu. Jadi terkait tradisi lisan sebagai sumber itu kita melihat ada dua aspek yang mesti kita perhatikan ya. Dia punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kelebihannya cakupannya cenderung luas. Yang kedua memberikan informasi dari dalam. Jadi tradisi lisan itu memberikan informasi internal mengenai masyarakat, mengenai budaya, misalnya mengenai situasi tertentu dalam dalam apa namanya itu dalam sebuah wilayah kayak gitu. Kemudian kelebihan yang lain adalah terkadang
terkadang ya sumber tradisi lisan itu adalah satu-satunya sumber yang kita dapatkan untuk menganalisis daerah itu sendiri. Gitu. Nah, tapi kekurangannya juga ada, kekurangan tradisi lisan kayak gitu. Yang pertama, dia cenderung beberapa tradisi lisan itu cenderung anakronis kayak gitu. Dia bisa dibuktikan secara historis kayak gitu. Kedua, dia subjektif karena emang berdasarkan siapa yang menulis kayak gitu, tanpa sumber yang jelas kayak gitu. Yang ketiga, tidak rasional. Tidak rasional itu. Contoh misalnya di Babat Tanah Jawi gitu. Kita udah sama-sama mahfum bahwa Babat Tanah Jawi sebenarnya banyak sekali memberikan informasi sejarah yang penting untuk apa namanya itu untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terutama masalah politik di Jawa prakolonial kayak gitu ya. Tapi ada hal-hal anakronis yang disampaikan oleh Babat Tanah Jawi kayak gitu. Misalnya dia apa namanya itu mencatat apa silsilah dari Nabi Adam sampai apa dari Nabi Adam sampai raja-raja tertentu yang sumber dan datanya itu emang benar-benar nggak jelas, tidak tahu dari mana kayak gitu. Yang ke selanjutnya ya jelas banyak hal-hal yang irasional ditulis kayak gitu. Bukan cuma di Babatan Jawi, juga di kebanyakan atau mayoritas sumber-sumber lokal atau tradisi lisan lainnya. Nah, kemudian kita coba lihat ya. Kalau tadi kita sudah mengulas beberapa aspek sederhana mengenai hubungan antara sejarah lokal dengan tradisi lisan. Nah, bagaimana sejarah lokal dengan historiografi tradisional? Ini adalah hal yang berbeda kayak gitu ya. Walaupun kadang-kadang banyak orang tuh yang nyangka tuh mirip kayak gitu. Kayak Babat Jawi jadikan sebagai aspek tradisi lisan juga kayak gitu. Karena memang apa namanya itu isinya juga dianggap bagian dari tradisi lisan. Nah, historiografi tradisional adalah bentuk penulisan sejarah dari masa lalu, terutama masa prakolonial, sebelum masa kolonial Belanda itu. Sama halnya dengan tradisi lisan, historiografi lokal juga terkadang punya beberapa aspek magis yang sulit dinalar gitu. Nah, kita coba lihat ya, sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri dari apa namanya historiografi tradisional itu sendiri. Saya kutip dari bukunya Pak Agus Mulyana dan Darmiati kayak gitu. Jadi ada beberapa karyanya Pak Agus ya dan juga Ibu Darmiati, ada beberapa ciri dari historiografi tradisional. Pertama, dia cenderung berbicara mengenai masalah religio magis kayak gitu. Yang kedua, itu yang selalu diomongkan itu adalah masalah istana, kekuasaan, politik, ngomongin raja-raja gitu, nggak jauh dari apa istana sentris. Yang ketiga itu selalu berbicara mengenai legitimasi kekuasaan politik kayak gitu. Misalnya di dalamnya ada narasi bahwa Raja A sudah menaklukkan daerah A, Raja B sudah menaklukkan daerah B kayak gitu. Isinya itu berisi kebanyakan mengenai legitimasi politik. Yang kedua, feudalistik aristokratis karena emang ini berkolerasi sama istilah istana sentris ya. Jadi tipe-tipe penulisan sejarah itu cenderung lebih feudalistik dan aristokratis kayak gitu karena coba mengacu pada tokoh-tokoh tertentu yang ada di istana. Yang kelima, itu sifat kedaerahan sangat kuat kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa dijadikan acuan apa namanya itu untuk menjelaskan aspek yang lain kayak gitu ya dari wilayah yang lain. Nah, kalau kita coba breakdown lagi sebenarnya banyak ya, ada banyak banget contoh historiografi tradisional. Mungkin tiap-tiap daerah juga punya. Cuma saya coba kutip beberapa yang terkenal, misalnya kayak Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, Babat Tanah Pasundan, atau kalau di Sumatera itu biasanya itu isinya tentang hikayat kayak hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Raja-Raja Aceh kayak gitu. Ada lagi sejarah Raja-Raja Riau kayak gitu. Beda ini ya, beda apa? Agak-agak beda-beda genre seperti itu. Nah, sama kayak tradisi lisan ya. Yang jadi aspek penting dalam penulisan sejarah lokal adalah historiografi tradisional itu kira-kira bisa nggak memberikan sumbangsi pada penulisan sejarah lokal dari daerah tersebut. Paling nggak dia bisa jadi salah satu sumber yang bisa kita gunakan dan valid dalam penelitian sejarah lokal kita gitu. Nah, coba perhatikan gambar di samping ya. Ini saya coba kutip dari sebuah apa namanya itu laman internet yang berbicara mengenai silsilah dari raja-raja Tumapel, Singosari dan Majapahit versi Kitab Pararaton kayak gitu. Nah, dibandingkan tradisi lisan ya, yang cenderung lebih banyak tuh dari tutur lisan seperti itu, sumber tertulis lewat historiografi tradisional ini lebih mudah untuk dipahami karena teksnya kelihatan kayak gitu. Nah, tetapi kesulitan yang kita temui adalah untuk mengolah sumber
itu juga apa ya, tradisi lisan tadi yang sulit juga kita temui ketika kita mengolah sumber-sumber historiografi tradisional kayak gitu. Walaupun informasi yang diberikan oleh yang ini ya, gambar samping dari kita para narator ini juga sangat berharga banget ya. Nah, kebanyakan hal-hal yang bisa kita ambil tuh kayak ini loh, apa namanya tuh, genealogi atau silsilah raja-raja yang cenderung tuh bisa dipercaya. Nah, sama seperti tradisi lisan ya, sebagai sumber sejarah, historiografi tradisional juga punya kelebihan dan kelemahan. Pertama kelebihannya, romantisme klasik yang menarik untuk dibaca gitu. Karena biasanya kan bahasa-bahasanya terlalu mendayu-dayu gitu. Bagi orang-orang yang menyukai sastra, mungkin akan sangat tertarik ketika membaca naskah-naskah kuno seperti itu. Yang kedua, itu mampu memperlihatkan kehebatan raja-raja di Nusantara gitu. Jadi kalau kita lihat ya, walaupun kebanyakan penggambarannya itu cenderung penggambaran magis, kayak siapa namanya itu, kayak si Hayam Wuruk tadi, atau beberapa raja yang kemudian dibuatkan patungnya dan diasosiasikan dengan dewa-dewa tertentu gitu ya, dan dianggap punya punya apa namanya itu, kekuatan-kekuatan kosmopolit kayak gitu ya. Jadi dia punya kekuatan-kekuatan supranatural ya gitu. Jadi itu menjadi sumber kekuatan utama dalam legitimasi raja ketika dia bisa menguasai daerah tertentu kayak gitu di Nusantara. Yang ketiga, punya runtutan genealogis yang jelas seperti yang saya bilang tadi kan, ada silsilah, ada pohon silsilah yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan kitab apa namanya itu, sumber historiografi lokal tadi. Tetapi ada juga kekurangannya. Yang pertama, sama seperti tradisi lisan, dia cenderung subjektif kayak gitu. Karena penulisnya itu hanya satu orang dan kalau kita lihat ya tanpa proses kritik yang jelas kayak gitu. Metodologinya nggak jelas kayak gitu. Contoh misalnya dari mana dia dapat informasi terkait apa namanya itu penaklukan wilayah dan sebagainya kayak gitu. Yang ketiga, peristiwa sejarah yang dibahas itu sangat terbatas kayak gitu. Keempat, sumber yang didapat dari penulisan itu sulit dipercaya gitu. Misalnya ketika Babatan Najawi berbicara mengenai apa Nabi Adam kayak gitu, atau nabi-nabi yang ada di Jazirah Arab yang sudah hidup ratusan atau ribuan tahun yang lalu itu kan butuh sumber yang ini ya, apa yang lebih valid kayak gitu. Terakhir, sama seperti tradisi lisan juga terlalu banyak berbicara mengenai hal-hal yang irasional gitu. Misalnya kita kutip kitabnya Jayabaya, Jangkau Jayabaya yang berisi tentang apa primbon atau ramalan kayak gitu. Nah, itu juga dianggap dianggap banyak yang nggak rasional ya. Jadi bagaimana dia bisa meramalkan sesuatu yang belum pernah terjadi di ini. Walaupun banyak yang mengklaim beberapa ramalan itu terjadi kayak gitu. Tapi lebih banyak yang nggak terjadinya daripada terjadinya. Sepertinya. Nah, kita sampai di akhir apa namanya itu penjelasan ini ya terkait masalah tradisi lisan sama historiografi tradisional. Teman-teman kalau misalnya tahu gambar yang saya kutip ini kan serial ini ya Kerasakti kayak gitu. Di mitologi orang-orang di apa Tiongkok, di Cina dan di Cina apa namanya itu wilayah Indochina seperti kayak Vietnam, Kamboja kayak gitu, Thailand. Ini apa namanya itu mitos tentang legenda ini emang benar-benar itu loh apa namanya itu eh secara masif diketahui sama orang banyak kayak gitu. Nah, tapi yang jadi masalah apakah ini benar-benar mitos ataukah emang benar-benar ada kayak gitu. Nah, kalau kita rujuk di sumber-sumber sejarah yang ada, banyak orang mempercayai sebenarnya ini adalah cerita asli kayak gitu. Tetapi yang asli itu biksunya. Karena dia emang benar-benar ada dan melakukan perjalanan memang dari apa Cina ke wilayah Tibet ya atau India kayak gitu ketika itu untuk mencari kitab suci di kuil tertentu kayak gitu. Cuma bumbu-bumbu legendanya itu perjalanan biksu ini, biksu Tong ya, Tom Sancong ini, Tam Sanzang kayak gitu ada yang nyebutnya di Vietnam kayak gitu. Apa namanya itu? Dia emang diikuti sama apa murid-muridnya yang menyerupai hewan kayak gitu. Ada yang kera, ada yang babi, ada lagi yang misalnya ucing siluman air kayak gitu ya. Nah, tapi kemudian banyak sejarawan-sejarawan dari apa dari Tiongkok juga kemudian bisa merasionalkan ya cerita-cerita ini. Walaupun memang ya kalau misalnya diangkat jadi sebuah serial, hal-hal yang berbau mitos itu lebih banyak disukai sama masyarakat. Tapi baik lagi ya, itu kan serial itu kan cenderung karya fiksi ya, bukan bukan tulisan sejarah. Saya kira itu aja kalau terkait materi pada kali ini bisa kita lanjutkan lewat diskusi.